Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas kedua perbandingan hukum negara-negara ASEAN, saya Delia Ananda Putri dengan NIM 02121042 kelas A semester 6 ingin menyampaikan jawaban dari dua pertanyaan yang telah Bapak Tahega berikan. Yang pertama, pendekatan perbandingan hukum yang disampaikan oleh Munir Fuadi maupun Herlambang Perdana. Yang kedua, tahapan perbandingan hukum yang disampaikan oleh Kamba. Masih berkaitan mengenai artikel ilmiah yang telah saya review sebelumnya pada tugas ke-1, yaitu berjudul Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia dan Singapura, Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura. Pembahasan yang pertama, pendekatan perbandingan hukum menurut Munir Fuadi, yaitu ada dua perbandingan hukum substantif dan infrastruktur hukum. Perbandingan hukum substantif pada artikel ilmiah ini memperbandingkan tentang hukum tata negara, hukum perdata khususnya hubungan industrial, dan hukum pidana mengenai pemutusan hubungan kerja di kedua negara yaitu Indonesia dan Singapura. Yang kedua, perbandingan infrastruktur hukum. Dalam artikel ilmiah ini, negara Indonesia memiliki hukum ketenagakerjaan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Negara Singapura juga memiliki undang-undang yang mengatur hukum ketenagakerjaan, yaitu The Employment Act 1968. Kedua dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Jika melihat perbandingan hukum menurut Herlambang Perdana, sama ada dua perbandingan, yaitu macro comparison dan micro comparison. Macro comparison yaitu membandingkan beberapa sistem hukum yang ada pada artikel ini, sama seperti perbandingan hukum substantif, yaitu membandingkan tentang hukum tata negara, hukum perdata khususnya hubungan industrial, dan hukum pidana mengenai pemutusan hubungan kerja. Pada micro comparison menggunakan perbandingan materi hukum dalam hal sistem peradilan dan kehakiman. Contohnya dalam artikel ini yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia menetapkan prioritas negosiasi antar pekerja dengan perusahaan sebagai penyelesaian. Jika tidak tercapai, diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui penyelesaian atau mediasi. Jika tidak berhasil di pengadilan, PHK akan sah setelah mendapat putusan dari Pengadilan Hubungan Tenaga Kerja. Jika tidak puas dengan hasilnya, maka dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Di Indonesia, lembaga arbitrase hubungan industrial tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan PHK. Berbeda dengan negara Singapura, di negara Singapura untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan perburuhan dilakukan melalui prosedur perundingan bersama, rekonsiliasi, dan arbitrase. Jika dapat saya simpulkan bahwa pendekatan perbandingan hukum yang digunakan dalam artikel ini sesuai mengenai pemutusan hubungan kerja yang saya pilih ini sesuai dengan pendapat Munir Fuadi dan Herlambang Perdana. Baik, masuk dalam pembahasan yang kedua. Dalam artikel ilmiah ini telah menggunakan tahapan perbandingan hukum yang sesuai dengan pernyataan Kamba, yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama, the descriptive phase. Dalam tahapan ini mendeskripsikan aturan yang dapat menjadi pedoman mengenai ketenagakerjaan, yaitu peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Indonesia dan The Employment Act 1968 di Singapura, untuk menentukan jenis PHK serta pemberian sanksi pidana atas pelanggaran hak tenaga kerja atau buruh, sehingga memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Yang kedua, the identification phase. Dalam tahapan ini mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan sistem terkait pemutusan hubungan kerja di Indonesia dan Singapura. Yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu the explanatory phase. Dalam tahapan ini upaya untuk mengkaji ketidakmiripan antara sistem hukum kedua negara tersebut. Penulis meneliti mengenai
pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada kedua negara tersebut, sehingga nanti dihasilkan persamaan dan perbedaan sistem hukum yang ada pada kedua negara tersebut. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan atau jawaban yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.